Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa kembali di dalam kuliah teknologi. Masih di seri keamanan informasi, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai Information Security Operation, salah satu bagian dari day-to-day activities di dalam sebuah perusahaan. Di mana kemudian kita memahami bahwa perusahaan memiliki target-target, memiliki policy, memiliki rules yang kemudian berkait dengan bagaimana informasi dimanfaatkan, bagaimana informasi disebarluaskan. Di dalam pembahasan mengenai keamanan informasi, kita mengenal CIA triad. Confidentiality, integrity, availability, di mana kemudian di video yang sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai itu. Di dalam kemudian menjamin CIA itu muncul di dalam organisasi, maka kemudian banyak langkah kerja yang harus kita siapkan, kita rencanakan, dan kemudian kita lakukan. Dan tidak lupa, setelah itu semua dilakukan, evaluasi perlu diselenggarakan sehingga improvement akan kemudian terus dapat muncul. Di dalam video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai cyber security domain map. Anda dapat unduh image ini di LinkedIn, salah satu user di sana. Anda bisa ikuti dia, kemudian Anda bisa akses melalui tautan yang ada di halaman ini. Di dalam cybersecurity domain ada banyak bagian yang kemudian akan terlibat di dalam usaha-usaha pengamanan informasi. Ada security architecture, ada framework and standards, kemudian ada risk assessment, ada governance, ada threat intelligence, dan lain sebagainya. Salah satunya kemudian kita mengenal security operation. Day-to-day activities yang kemudian kita lakukan untuk mengamankan informasi, yang akan kemudian kita juga gunakan untuk menindaklanjuti ketika ada insiden-insiden keamanan. Security operation tidak bisa berdiri sendiri. Ada banyak aktivitas-aktivitas yang lain, ada banyak bagian-bagian yang lain yang Anda dapat lihat di dalam map ini, bahwa setiap yang ada di dalam map ini adalah sesuatu yang nantinya akan betul-betul memberikan dukungan penuh terhadap bagaimana security operation bekerja. Contoh misalnya di sini Anda melihat ada governance. Di dalam governance ini ada law and regulation, di sana ada executive management involvement, kemudian ada company's written supervisory procedures, yang kemudian itu semua akan betul-betul menjadi acuan bagi orang-orang yang nantinya bekerja pada security operation, tentang bagaimana mereka bekerja, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus disiapkan, dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai security operation ini ada banyak hal yang kemudian kita harus care dan aware. Bahwa kemudian kita mengenal ada yang disebut dengan hacker, ada cracker, dan lain sebagainya. Itu kemudian berbicara mengenai hacking juga ada dua sisi. Hacking sebagai sebuah aktivitas untuk penyerangan dari attacker kepada organisasi, atau kemudian digunakan oleh organisasi untuk melakukan pengujian apakah sistem yang dia miliki sudah secure atau belum. Ini semua adalah aktivitas-aktivitas yang nantinya akan berkaitan dengan security operation. Jadi tentang protection seperti apa yang kemudian dilakukan, detection-nya seperti apa, kemudian defense-nya seperti apa, kemudian kalau ada data leakage seperti apa, bocoran data. Kemudian ketika ada sebuah insiden, yang insiden itu katakanlah misalnya direport oleh salah seorang dari users di organisasi kita, siapa usernya? Perlu diidentifikasi di sana. Apakah kemudian dalam konteks perguruan tinggi, apakah dia mahasiswa, apakah dia dosen, ataukah kemudian tamu, ataukah kemudian mahasiswa yang dia bekerja paruh waktu di kampus misalnya, yang masing-masingnya nanti akan penting untuk kemudian diketahui informasinya secara detail ketika ada insiden, sehingga tindak lanjut betul-betul akan sesuai dengan role masing-masing. Termasuk kemudian sistem apa yang kita perlukan, apakah kita perlu CM, apakah kemudian kita butuh ruangan khusus seperti SOC dan lain sebagainya, atau kemudian
Kita memerlukan konsep yang disebut dengan business continuity plan atau kemudian ada disaster recovery plan dan lain sebagainya itu. Ini adalah aspek-aspek yang nantinya akan perlu kita bicarakan di dalam pembahasan mengenai security operation. Para sahabat sekalian yang berbahagia, mengenai ini semua ada beberapa hal yang nantinya menarik untuk kemudian kita pahami satu persatu. Berbicara mengenai preventive actions, langkah-langkah preventif agar kemudian di dalam mengoperasikan sistem secara secure, hal-hal yang kemudian harus dilaksanakan itu memiliki dasar yang pokok. Contoh misalnya, kita sebagai organisasi penting untuk memiliki tata kelola yang baik. Tata kelola di dalam penyelenggaraan keamanan informasi. Di dalam penyelenggaraan tata kelola itu perlu didefinisikan di sana tentang apa saja prosedur-prosedur yang harus dimiliki, kemudian siapa saja yang memiliki responsibility terhadap sistem-sistem yang ada, siapa saja yang kemudian menggunakannya, siapa saja pemiliknya, apa yang harus dilakukan oleh pemilik, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam berjalannya sebuah organisasi, prosedur operasional sistem informasi atau apapun yang nanti akan berkaitan dengan informasi yang dimiliki atau yang berkaitan dengan organisasi itu perlu didokumentasikan. Perlu dibuat dokumentasi tentang apapun yang berkaitan dengan prosedur-prosedur operasional organisasi. Yang ketiadaan prosedur akan menyebabkan operasional menjadi gontai. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaan organisasi, ketiadaan prosedur itu menyebabkan problem di dalam sinkronisasi antara satu tim dengan tim yang lain. Siapa yang kemudian responsibel terhadap sesuatu menjadi bias. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara mengenai change management. Ingat bahwa sebuah informasi di dalam organisasi, availability adalah sesuatu yang mutlak penting. Ketika kemudian informasi diperlukan, dia semestinya available, tersedia. Dia semestinya kemudian kapanpun, dimanapun diperlukan. Dia mestinya ada. Nah, di dalam perkembangan organisasi terkadang perubahan-perubahan di dalam sistem penting dan perlu untuk segera dilakukan. Contoh misalnya ketika terdapat sebuah problem di dalam penyajian informasi di salah satu sistem, katakanlah misalnya. Kemudian di sana perlu dilakukan update, perlu dilakukan perbaikan. Informasi-informasi yang kemudian akan direncanakan untuk diubah, ini perlu bagi organisasi untuk mendefinisikan apa saja yang perlu diubah, perubahannya seperti apa, tingkat resikonya seperti apa, dan seterusnya. Sehingga kemudian ketika perencanaan itu matang, pelaksanaan perubahan itu kemudian dapat berjalan dengan baik. Yang tentu kemudian setiap perubahan yang ada di dalam sistem itu harus mendapatkan persetujuan dari tingkat-tingkat atau kewenangan-kewenangan yang kemudian dimiliki oleh pimpinan-pimpinan di dalam organisasi. Perubahan pada tingkat yang rendah misalnya, maka cukup pimpinan dalam tingkat yang berkesesuaian saja. Ketika kemudian tingkatnya lebih tinggi, kemudian coverage-nya luas, sangat mungkin kemudian approval itu harus dimintakan sampai kepada pimpinan yang tertinggi. Change management ini adalah sesuatu yang penting. Karena jika kemudian kita lupa tidak care terhadap change management, kemudian perubahan dilakukan membabi buta. Kapanpun perubahan kemudian dilakukan tanpa perhitungan yang masak, maka kemudian dia akan berpengaruh pada availability information, dia akan berpengaruh pada integrity of information, karena kemudian informasi menjadi inkonsisten antara satu bagian dengan bagian yang lain, antara satu waktu dengan waktu yang lain. Ini change management. Nah, di dalam penyelenggaraan keamanan informasi ini adalah sesuatu yang sifatnya preventif. Perlu kemudian nantinya dipikirkan bagaimana kemudian planningnya, plus kemudian ketika dia dieksekusi, semuanya akan betul-betul terjaga. Kemudian ada capacity management. Ya.
Capacity management ini tentang bagaimana kemudian kita betul-betul memikirkan sistem kita, siapa yang akan mengakses, kemudian kapan akan diaksesnya, seberapa besar pengaksesannya, berapa besar load-nya, dan lain sebagainya. Ini penting untuk kemudian juga dipikirkan. Dan yang terakhir adalah perlunya pemisahan antara environment satu dengan yang lain. Di dalam konteks ini kita berbicara di dalam sebuah organisasi yang di sana dilakukan sebuah proses untuk pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak akan dikembangkan di dalam environment yang disebut dengan development. Di sana ada programmer, di sana ada sistem analis, di sana ada UI UX researcher dan lain sebagainya. Kemudian mereka akan berusaha untuk mengembangkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, ketika aplikasi dikembangkan, dia memerlukan testing, pengujian. Pengujian di dalam organisasi yang tradisional sangat mungkin kemudian dilakukan dengan segenap keterbatasan yang ada, gitu ya, dilakukan di development sangat mungkin. Tetapi ternyata yang semacam ini memunculkan resiko-resiko keamanan, sehingga direkomendasikan bahwa di dalam pengembangan perangkat lunak, antara development dan testing ini mereka berada di dalam environment yang terpisah, termasuk nanti kredensialnya, termasuk data-datanya, dan yang lebih penting lagi, pisahkan dia dari production environment. Karena kemudian yang diakses oleh stakeholder kita dari luar organisasi adalah infrastruktur pada production atau aplikasi pada production environment. Sehingga kemudian pemisahan ini menjadi sesuatu yang penting. Para sahabat sekalian yang berbahagia, 4 hal ini yang kemudian penting bagi kita untuk perhatikan. Yang saya yakin kemudian organisasi dengan segenap ukurannya gitu ya, ada yang kecil, ada yang medium, ada yang gede banget gitu ya. Dari masing-masing organisasi itu kemudian tingkat literasi mereka terhadap hal-hal yang ada di sini ini penting untuk kemudian ditingkatkan, sekecil apapun organisasinya. Sehingga kemudian tingkat keamanan informasi ini melalui langkah ini kemudian betul-betul bisa terjaga. Para sahabat sekalian yang berbahagia, di dalam manajemen pengelolaan keamanan informasi, dalam hal ini adalah information security operation, day-to-day activity yang kemudian dilakukan yaitu adalah melakukan pengamanan organisasi terhadap malware. Malware adalah aplikasi yang dia dengan intention tertentu dibuat untuk kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang mengganggu, melakukan sebuah usaha-usaha untuk stealing information, melakukan usaha-usaha yang kemudian dia tidak seperti normalnya aplikasi, yang kemudian digunakan untuk membantu aktivitas orang. Ini yang disebut dengan malware. Nah, malware ini kemudian oleh organisasi perlu disikapi dengan serius. Karena malware dengan macamnya yang sedemikian banyak, memiliki resiko yang besar terhadap organisasi. Yang pertama adalah mengenai ketersediaan informasi. Malicious code atau kode-kode yang kemudian patut dicurigai, gitu ya. Di dalam sebuah aplikasi terkadang kemudian dia digunakan untuk mencuri informasi. Ada juga yang kemudian digunakan untuk mematikan layanan. Ketika sebuah layanan mati, maka availability akan nol. Ya, data menjadi tidak tersedia, informasi menjadi tidak tersedia. Ketika kemudian dia digunakan untuk mengambil informasi, kadang sebagian user tidak merasa bahwa kemudian informasi yang dia miliki itu kemudian sudah di-copy atau dicuri oleh orang lain. Nah, yang semacam ini kemudian perlu dilakukan pengecekan dengan prosedur-prosedur tertentu oleh organisasi. Maka kemudian di dalam aktivitas keseharian, di dalam pengamanan informasi, organisasi harus memiliki satu tim yang khusus melakukan itu.
tim ini dia memiliki beberapa tugas penting. Yang pertama adalah memberikan rekomendasi terhadap strategi-strategi pengamanan sistem di dalam pengembangan aplikasi. Insya Allah mengenai pengembangan aplikasi, langkah-langkah kerjanya seperti apa untuk pengamanan, apa sih yang kita mesti care dan aware, insya Allah nanti akan ada di video yang berikutnya. Tetapi kemudian ada fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah memberikan respon terhadap insiden-insiden yang terjadi di dalam sistem. Tim yang semacam ini sering disebut dengan CSIRT, Computer Security Incident Response Team, CSIRT, yang kemudian mereka akan melakukan pengamatan terhadap aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh organisasi, terhadap informasi-informasi yang beredar di organisasi, terhadap data-data yang sangat mungkin kemudian ada resiko untuk diakses secara tidak sah. Nah, bagaimana kemudian CSIRT dapat memperoleh data? Ada banyak aplikasi yang kemudian bisa mensuplai itu, yang insya Allah nanti beberapa akan kita coba bahas sekilas di dalam video hari ini. Mereka biasanya disediakan satu ruangan yang sering disebut dengan SOC, Security Operation Center, gitu ya, sebuah tempat yang digunakan untuk memonitor aplikasi-aplikasi bagaimana berjalannya, apakah kemudian ada pelanggaran, apakah kemudian terdeteksi sesuatu. Anda mengenal ada IPS, ada IDS, Intrusion Prevention System, ada Intrusion Detection System yang kemudian menyuplai data. Dari data-data itu kemudian bisa dilihat apa yang terjadi, apa yang kemudian dilakukan. Di YouTube ada sebuah video dari Fujitsu yang menurut saya cukup menarik untuk memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di dalam SOC ketika kemudian terjadi sebuah insiden, ada sebuah report katakanlah, saya kok merasa ada sesuatu yang terjadi ya, katakanlah misalnya sesederhana itu. Report yang semacam ini adalah sesuatu yang valuable bagi orang-orang yang ada di dalam SOC untuk memastikan bahwa informasi aman, ya, terlebih akan lebih jauh lagi untuk memberikan keamanan kepada orang-orang yang menjadi stakeholder dari organisasi. Apakah itu students, apakah itu lecturers, apakah kemudian staff, dan lain sebagainya. Atau kemudian stakeholder yang lain atau pada organisasi yang berbeda gitu ya. Nah, informasi yang masuk itu kemudian akan dipertimbangkan apakah dia masuk di dalam klasifikasi yang harus segera ditindaklanjuti ataukah tidak. Perlu dilakukan pre-assessment di sana. Yang hasil dari pre-assessment itu akan kemudian menjadi sebuah patokan apakah report yang masuk ini dia severity-nya high atau medium atau low, yang kemudian nantinya akan berkaitan dengan apakah respon tentang report yang sudah masuk itu perlu dilakukan segera ataukah kemudian dapat ditunda di hari yang berikutnya ataukah kemudian pada maintenance yang berikutnya. Di dalam video ini Anda akan diberikan sebuah gambaran yang cukup detail tentang bagaimana mereka akan bekerja. Terlebih kemudian ketika muncul CVE baru tentang sebuah vulnerability misalnya, digunakan sebuah aplikasi di organisasi, kemudian muncul informasi bahwa aplikasi yang digunakan di dalam organisasi kita pada versi yang tertentu dia memiliki celah keamanan. Apa yang harus dilakukan? Ini kemudian dirapatkan di dalam organisasi, di dalam CSIRT tadi, yang kemudian nantinya akan dipikirkan bagaimana respon yang tepat untuk itu. Silakan Anda nanti dapat simak video ini. Nah, di dalam berjalannya organisasi, pengamanan informasi ini sampai mencakup kepada bagaimana kita melakukan pengamanan data yang sering disebut dengan data backup. Data backup ini adalah data yang kita copy dari production system, kemudian kita simpan di sebuah tempat. In case of kemudian di dalam production terdapat sebuah problematika, maka kemudian backup ini baru akan digunakan. Nah, ada sebuah kasus menarik, saya sempat baca di dalam sebuah
sebuah material training dari sebuah global technology. Ada sebuah studi kasus yang digunakan untuk melatih orang-orang yang belajar di sana tentang pengamanan data. Tentang pengamanan data ini ternyata pernah ada sebuah kasus bahwa data yang disimpan di dalam sebuah proses backup, dia diletakkan di sebuah hard drive. Diletakkan di dalam sebuah hard drive, kemudian hard drive ini dikeluarkan dari sistem dan dia disimpan di sebuah storage. Terjadilah kasus bahwa kemudian ketika diperlukan hard disk itu sudah tidak berada di lokasi. Dan kemudian muncullah kasus-kasus di mana kemudian informasi yang disimpan di dalam hard disk tersebut kemudian tersebar luas. Para sahabat sekalian yang berbahagia, pengamanan data, pengamanan informasi bagi organisasi tidak hanya pada sistem production saja. Semua hal, semua alat yang berkait dengan informasi harus masuk di dalam radar tentang bahwa mereka semua informasi-informasi itu atau alat apapun yang berkaitan dengan informasi itu harus mendapatkan pengamanan yang cukup. Adequate procedures itu betul-betul mesti di-apply di dalam setiap alat-alat yang nantinya akan berkait dengan informasi, termasuk adalah backup ini. Sehingga penting bagi kita, orang-orang yang berada dalam organisasi, untuk kemudian berpikir, metode backup yang paling aman itu yang seperti apa ya? Apakah kemudian harus dilakukan backup di dalam sistem yang sama? Ataukah kemudian backup dilakukan ke cloud misalnya, atau kemudian backup dilakukan dengan sebuah perencanaan tertentu sehingga tidak memerlukan pelepasan perangkat dari sistem. Sangat mungkin itu dilakukan misalnya dengan server yang ditempatkan di kota lain misalnya. Nah, ini adalah mengenai information backup. Nah, di dalam berjalannya aplikasi, di dalam berjalannya sistem perangkat, baik itu perangkat server, baik itu perangkat network, atau apapun yang kemudian dimanfaatkan oleh organisasi, dapat menjadi sebuah alat pemroduksi catatan. Alat pemroduksi catatan yang kemudian catatan-catatan yang diproduksi oleh alat-alat tadi, oleh server-server tadi, akan dikirim ke dalam sebuah mesin yang kemudian mesin tadi akan melakukan analisa-analisa. Catatan-catatan itu kita sering sebut dengan log. Network devices dia akan memproduksi log, server dia akan memproduksi log. Banyak perangkat di dalam organisasi hari ini dia mampu memproduksi log. Log ini adalah catatan-catatan transaksi. Transaksi-transaksi data. Data yang keluar, data yang masuk, data yang mencurigakan, tidak mencurigakan, data keuangan, data apa segala macam itu, dia yang ditransaksikan melalui sistem-sistem itu dapat dilakukan pencatatan dengan spesifikasi tertentu. Nah, di dalam sebuah situasi normal, log ini akan menjadi sesuatu yang beneficial. Menjadi beneficial bagi organisasi di mana kemudian ketika terjadi insiden-insiden, ada dispute dan lain sebagainya, log ini kemudian bisa dijadikan sebagai catatan pendukung analisa. Dari log ini kemudian akan muncul grafik, dari log ini kemudian nantinya akan bisa diumpankan ke artificial intelligence misalnya, ke machine learning dan lain sebagainya, untuk kemudian nantinya bisa muncul prediksi organisasi dan lain sebagainya dalam situasi normal. Tetapi kemudian ada kalanya, entah karena mismanagement, entah karena planning yang salah, entah karena kemudian dia sudah secara keamanan bermasalah begitu, log ini kemudian memungkinkan untuk diakses orang-orang yang tidak berhak. Ini yang kemudian memunculkan masalah. Karena catatan-catatan itu adalah sesuatu yang konfidensial, sesuatu yang dia mesti dijaga tentang siapa yang boleh mengaksesnya dan siapa yang tidak boleh mengaksesnya. Ada restriksi di sana.
restriksi-restriksi yang ada itu kemudian tiba-tiba akan hilang ketika log itu bocor. Maka penting di sini bahwa log itu harus diposisikan sedemikian rupa sehingga dia betul-betul aman dan dikonsumsi hanya oleh orang atau sistem yang berhak mengonsumsinya. Log akan memberikan gambaran yang luar biasa tentang bagaimana potret organisasi di setiap layanannya. Sehingga proteksi terhadap log ini adalah sesuatu yang penting. Organisasi harus memberikan prioritas di dalamnya. Ya. Siapa yang memiliki hak? Apakah administrator? Apakah kemudian operator? Log-log yang berasal dari operator apa saja? Log-log yang kemudian berasal dari administrator seperti apa? Log-log yang kemudian memungkinkan untuk dihapus dalam jangka waktu tertentu yang mana, log yang tidak boleh dihapus yang mana. Log management adalah sesuatu yang penting, di mana ini akan menjadi celah keamanan ketika organisasi tidak memberikan satu manajemen yang bagus terhadapnya. Kemudian yang terakhir adalah log synchronization, bahwa kemudian log itu dia komponen utamanya adalah waktu. Catatan itu selalu akan ada timestamp. Timestamp itulah yang kemudian nantinya akan memungkinkan bagi kita untuk mensinkronkan dengan log-log yang lain dan melihat ada pola apa yang sedang terjadi di dalam organisasi. Sehingga dari sini akan bisa dianalisis apakah kemudian organisasi dalam situasi yang sehat ataukah kemudian perlu dilakukan mitigasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pengamanan informasi juga dapat dilakukan day to day dengan melakukan pengontrolan terhadap aplikasi yang dioperasikan di dalam organisasi. Ingat bahwa organisasi hari ini kita mengenalnya sebagai organisasi berbantuan komputer. Organisasi yang komputer tidak lagi bersifat komplementari atau tambahan, tetapi dia betul-betul menjadi ruh, menjadi bagian utama dari organisasi. Sehingga penting bagi kita untuk memastikan perangkat lunak berada di dalam situasi yang sehat. Nah, di dalam memastikan ini penting bagi organisasi untuk nantinya melihat apa saja aplikasi yang semestinya berada di dalam sistem. Apa semestinya aplikasi yang tidak di dalam sistem. Ini perlu mendapatkan catatan yang serius. Sehingga kemudian kita akan memiliki kontrol penuh. Kita akan memiliki kontrol penuh ketika akan dilakukan instalasi sebuah software ke dalam sistem, perlu dilakukan pengecekan. Software apakah ini? Untuk kepentingan apa dia? Bagaimana kemudian ini akan diinstal misalnya? Siapa penggunanya misalnya dan seterusnya. Di sini perlu dilakukan kontrol yang ketat karena kita perlu memastikan bahwa aplikasi yang dipasang di dalam production environment adalah aplikasi yang dia memang betul-betul proven sebagai aplikasi yang secure. Ya. Aplikasi yang kemudian dapat memastikan informasi-informasi yang disimpan di dalamnya itu tidak bocor ke pihak-pihak yang tidak memiliki hak. Sehingga secara arsitektural CIA harus menjadi patokan utamanya. Termasuk ketika kemudian kita berbicara mengenai change management di depan tadi, aplikasi apa yang akan diinstal, aplikasi apa yang akan di-remove di dalam production environment harus betul-betul dipikirkan dan mendapatkan approval dari organisasi. Para sahabat sekalian yang berbahagia, aplikasi-aplikasi yang diinstal di dalam organisasi perlu dipikirkan betul-betul tentang jenisnya, tentang namanya, tentang cara kerjanya, dan tentang versinya. Kenapa kemudian kita perlu care dan aware mengenai versi? Ingat bahwa aplikasi adalah sesuatu yang ditulis oleh programmer yang kemudian sangat mungkin terjadi atau muncul bug di dalam pembuatannya. Sehingga kemudian ketika kita pasang aplikasi yang di sana ada celah keamanan,
ada bug, maka kemudian dia akan memunculkan resiko yang besar bagi organisasi. Sehingga di dalam pengelolaan aplikasi penting bagi kita untuk melihat atau memiliki semua catatan aplikasi-aplikasi yang berada di dalam production environment tentang tujuan aplikasi, fungsi aplikasi, dan versi aplikasi. Ini penting untuk kita mengelola apakah kemudian pada versi aplikasi-aplikasi yang dipasang di dalam organisasi kita, dia memiliki vulnerability ataukah tidak. Nah, technical vulnerability ini perlu untuk kemudian dilihat dengan seksama. Tentang apa yang kemudian kita miliki, kita harus betul-betul melihat apakah ada masalah keamanan atau tidak. Kita dapat memantau situs-situs yang kemudian memberikan informasi atau update-update tentang vulnerability. Ada beberapa situs yang barangkali nanti Anda bisa manfaatkan. Dari situs-situs itu kemudian Anda akan bisa melihat, melakukan komparasi, melakukan pengecekan, adakah kemudian dari vulnerability yang dipublish itu kita memiliki aplikasi pada versi yang vulnerable tadi. Jika kemudian ada, maka penting bagi organisasi untuk segera melakukan langkah-langkah pengamanan informasi dengan berbagai macam cara tentunya. Apakah kemudian dengan update aplikasi misalnya, dengan melakukan instalasi patch misalnya, atau bug fixing misalnya, atau kemudian ketika kita menggunakan aplikasi yang dibangun in-house misalnya, kemudian dilakukan usaha-usaha untuk recode misalnya, atau memperbaiki kode-kode misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa ada sebuah vulnerability management cycle, sebuah alur, sebuah daur. Ya, asset discovery tentang apa yang kita miliki, scan, remediate, dan rescan. Kita kemudian melakukan pengecekan terus-menerus terhadap layanan-layanan yang kita miliki secara reguler gitu ya, sehingga kemudian ketika terjadi sesuatu kita bisa melakukan tindakan-tindakan remediasi tergantung dari tingkat severity atau keparahan dari vulnerability yang ada. Ada yang high, ada yang medium, ada yang low, yang tentunya kemudian akan ada standar waktu yang perlu kita tentukan ya, bagi setiap problem yang muncul tadi. Kemudian diikuti dengan rescan, kemudian remediasi lagi jika kemudian diperlukan. Nah, ini adalah sebuah proses, sebuah daur atau alur. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ad hoc scan. Bagaimana kemudian ketika kita memiliki sebuah sistem yang baru, entah itu software, entah itu hardware, ada kita mendapatkan satu server baru gitu misalnya ya, perlu dilakukan di sana ad hoc scan, sebuah aktivitas scan yang kemudian kita laksanakan khusus untuk perangkat yang akan kita pasang. Ya. Kemudian kita mesti melakukan klasifikasi vulnerability tentang severity-nya tadi, tentang kemudian langkah kerjanya, remediation timeline tadi tentang waktu remediasi, risk acceptance tentang bagaimana kemudian kita memikirkan apakah resiko yang muncul akibat dari remediasi ini adalah sesuatu yang kita mesti segera tindak lanjuti ataukah kemudian kita dapat tunda dengan segenap resiko yang barangkali kita bisa accept. Kemudian ada third party scan, kemudian ada vulnerability management roles and responsibility dan restriction on software installation. Ini adalah langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja yang organisasi kemudian perlu perhatikan. Bagaimana jika kemudian ini sudah dilakukan tetapi muncul sebuah security event misalnya, muncul sebuah problem keamanan data misalnya. Disitulah nanti peran dari CSIRT yang kemudian nantinya akan melakukan tindak lanjut. Information Security Audit Consideration, kita juga kemudian perlu memikirkan apakah organisasi ini secara reguler perlu melakukan audit keamanan sistem. Audit keamanan sistem yang kemudian melakukan pengecekan secara menyeluruh.
Perlu dipikirkan oleh organisasi apakah kemudian pelaksanaan audit itu akan berpengaruh kepada performa aplikasi misalnya di dalam organisasi, ataukah kemudian perlu dipikirkan penjadwalan yang khusus misalnya, perlukah kemudian dilakukan secara reguler katakanlah satu tahun sekali, 2 tahun sekali, atau 5 tahun sekali gitu misalnya. Ini perlu kemudian dipikirkan untuk memastikan bahwa tidak ada informasi-informasi yang bocor, terlebih ketika informasi yang kita amankan di dalam organisasi itu adalah informasi-informasi yang dia memiliki tingkat confidentiality yang tinggi. Nah, berbicara mengenai audit, munculnya sebuah keinginan untuk audit itu sebenarnya dimulai salah satunya adalah dari COVID ini ya. Dari COVID ini kemudian kita di dalam delivery and support kita memiliki beberapa entry di sana yang salah satunya adalah ensure system security. Perlu ada usaha untuk memastikan bahwa keamanan sistem itu betul-betul dilihat dengan baik, dipastikan dengan segenap prosedur yang ada. Nah, berangkat dari DS5 ini kemudian dikembangkan ada 21 aspek yang harus dipikirkan. Manage security measures, identification, authentication, access, security of outline, access to data, user account management, management review of user account, dan lain sebagainya, security surveillance, sampai ke protection of electronic value. Ini adalah banyak hal yang organisasi ini perlu pikirkan. Setiap aspek ini memerlukan prosedur-prosedurnya masing-masing di semua aplikasi yang ada di dalam organisasi. Termasuk ketika misalnya kita bicara kriptografi misalnya, bagaimana pengamanan data dengan pengacakan kode misalnya, atau dengan pengacakan data misalnya, dengan algoritma tertentu. Penting untuk kemudian dilakukan. Yang tentu ini akan berkaitan dengan tingkat confidentiality data ya. Akan berkaitan dengan sejauh mana data perlu diamankan. Karena sangat mungkin data itu dia adalah informasi yang memang open. Sehingga tentang confidentiality tidak perlu kemudian diperlukan strategi khusus. Barangkali yang harus dilakukan adalah bagaimana memastikan agar availability of system betul-betul, atau availability of data and information itu betul-betul kemudian bisa berjalan. Nah, ini adalah langkah-langkah kerja yang kemudian kita perlu pikirkan sebagai organisasi, sehingga di dalam SOC pun nantinya tim-tim security, contoh misalnya CSIRT salah satunya, itu kemudian dia akan melakukan banyak aktivitas yang berkaitan dengan ini semua, tentang security surveillance, kemudian user control of user account misalnya, tentang siapa boleh melakukan apa, kemudian ketika ada violation apa yang harus dilakukan. Ini semua yang nantinya perlu organisasi pikirkan untuk kemudian dieksekusi. Salah satu langkah kerja yang barangkali bisa kita manfaatkan adalah di dalam information security adalah mengaplikasikan plan do, check, dan act gitu ya, PDCA. PDCA ini sebuah daur yang tampaknya menarik untuk kemudian kita implementasikan di dalam pola kerja, di dalam operasi pengamanan informasi. Ya. Kita mesti pikirkan, kita mesti perencanakan informasi apa yang konfidensial, informasi apa yang open. Ini mesti secara organisasi dipikirkan. Ada bagian dari bisnis yang kemudian memikirkan ini semua. Bagian dari bisnis yang kemudian dia membuat planning yang dengan IT governance, kemudian kita bisa aligning IT dengan bisnis. Bisnis memerlukan usaha-usaha untuk mengamankan informasi, maka orang IT akan menyediakan strategi-strateginya. Kemudian dari perencanaan itu diimplementasikan, dioperasikan, kemudian dilakukan monitoring dan review, kemudian dilakukan maintenance dan improvement. Dari maintenance dan improvement ini kemudian kita akan bergerak ke dalam satu alur yang baru, penggunaan aplikasi dengan tingkat keamanan yang baru, yang dari situ nanti diimplementasikan, dimonitor, dimaintain, dan seterusnya menjadi sebuah alur yang terus-menerus. Ingat bahwa pengamanan informasi bukan sebuah strategi
yang sekali jadi, tidak bisa. Sehingga penting bagi kita untuk terus melakukan improvement. Ini salah satu contoh bagaimana kemudian edukasi itu diberikan. Edukasi diberikan oleh organisasi kepada stakeholder-nya tentang apa yang dilakukan, apa yang harus diamankan, apa saja yang dikerjakan, dan lain sebagainya. Sehingga dari sini kemudian orang menjadi paham. Oke, ada sebuah tim yang nanti akan bekerja untuk melakukan itu, sehingga muncul sebuah awareness ketika terjadi sesuatu, maka mereka akan melaporkan, mereka akan percaya, mereka akan giving information, providing info, providing data, dan lain sebagainya, sehingga dalam pelaksanaan pengamanan informasi betul-betul bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Para sahabat sekalian yang berbahagia, di dalam usaha-usaha pengamanan informasi, mengingat kembali mengenai cyber security domain map tadi, banyak parameter di sana yang bisa dipikirkan, bisa kemudian diimplementasikan, dan harapannya betul-betul informasi menjadi aman sesuai dengan yang direncanakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.